Baik, kita selalu mengembalikan setiap persoalan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam Al-Quran kita akan selalu menemukan profil orang yang ekstrim melebihi yang kita lihat dari zaman sekarang. Misalnya namanya Qarun, gitu ya. Ya kita tahu sendiri seperti apa kisahnya Qarun. Ya, ma inna mafatihahu ya kunci-kunci perbendaharaan hartanya itu ya tidak bisa diangkat ya oleh orang-orang yang besar-besar tenaganya gitu ya, yang ini menunjukkan gudang perbendaharaan hartanya itu sedemikian dahsyatnya, sedemikian luar biasa besarnya gitu ya, dengan kekayaan yang begitu maha dahsyat. Sampai sekarang setiap orang nemu harta yang ada di dalam tanah terkubur disebut harta karun gitu ya, hartanya Qarun yang dulu terbenam ke dalam bumi gitu, karena ya spektakulernya apa yang kemudian ada di dalam kisah Qarun tersebut. Nah, selalu kita menemukan cermin seperti itu. Maka Al-Quran kan selalu memberikan kepada kita pilihan jalan. Apakah kita ingin menempuh jalan yang sedemikian, ataukah kita menempuh jalan seperti Sulaiman alaihissalam, yang setiap anugerah Allah datang kepadanya, dia selalu mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah karunia Allah untukku, untuk menguji aku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur. Itu kan kesadaran yang selalu tumbuh kepada seorang yang saleh tentang apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Sebaliknya, orang seperti Qarun selalu mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena adanya ilmu pada diriku. Jadi ternyata di sini kita menemukan menyombongkan ilmu itu ya nasibnya seperti Qarun. Dia ilmu banyak, ya harta banyak, suksesnya luar biasa. Tapi seperti apa akhir hidupnya? Tentu zaman sekarang mungkin akhir hidupnya tidak seperti Qarun dengan dibenamkan ke dalam bumi secara lahiriah, tetapi tentu ya ukuran yang sejatinya nanti di akhirat. Allah menggunakan istilah istidraj, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Mereka akan diberikan istidraj oleh Allah dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Karena ukuran sukses bagi kita dalam kehidupan dunia itu barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khairi fi kulli hal, atau bertambahnya kebaikan di setiap keadaan. Bukan kaya atau miskin, tetapi kalau kaya dia bersyukur itu sukses. Kalau dia miskin tapi bersabar itu juga sukses. Bukan dia seorang yang menjadi pemimpin ataukah rakyat. Kalau dia menjadi pemimpin lalu adil, nah baru dia sukses. Tetapi kalau dia menjadi pemimpin dan zalim, tentu tidak sukses. Kemudian dia menjadi rakyat, tetapi kemudian dia taat dan hidup dalam kesalehan, sukses. Tapi kalau dia menjadi rakyat, suka bikin onar gitu ya, kemudian melakukan berbagai kejahatan, tentu dia juga tidak sukses. Ya, dari ukurannya adalah respon kita terhadap keadaan yang diberikan Allah kepada kita. Ada yang diuji dengan kekayaan, apakah dia mampu bersyukur? Ada yang diuji dengan kemiskinan, apakah dia mampu bersabar? Ada yang diuji dengan kelapangan dan kesempitan, ada yang diuji dengan kebahagiaan maupun kesedihan. Semua bentuk ujian itu tidak menentukan apakah kita mulia atau hina di sisi Allah. Yang menentukan apakah kita mulia atau hina di sisi Allah adalah ya bagaimana respon kita terhadap ujian tersebut. Demikian Allah.